Apa rasanya jika kamu menaiki gunung, melihat pemandangan yang indah sendirian? Rasanya seperti asik, bukan? Namun aku sarankan untuk tidak melakukannya, karena aku sudah mengalaminya dan malah terjadi hal yang tak terduga. Namaku Bayu. Aku merupakan seorang lulusan universitas swasta yang saat ini sudah lulus dan menganggur lebih dari 3 tahun. Disela karena sulitnya dalam hal mencari pekerjaan. Lama-kelamaan aku merasa bosan karena terus berada di rumah. Karena bosan, aku pun mencoba untuk menyusun rencana untuk hiking ke Gunung Polosari yang ada di Provinsi Banten. Dan tentunya sebelum menyiapkan barang-barang, aku pun mencoba menceritakan ke orang tuaku terlebih dahulu kalau aku ingin pergi hiking. Dan orang tuaku pun menyetujuiku. Setelah menyiapkan barang-barang, aku pun pamit untuk pergi. Aku pun pergi seorang diri menuju ke tempat tujuan dengan jalan kaki. Untuk informasi, aku memang merupakan orang yang lebih condong kurang suka bersosial, alias sedikit nolep lah. Itulah kenapa aku lebih memilih untuk pergi solo hiking. Dan alasan yang membuatku berani untuk solo hiking karena toh di sana juga pasti ramai. Begitu pikirku kala itu. Dan informasi tambahan, rumahku itu berada di daerah desa Cilentung. Jadi untuk sampai ke pos Sawagedong Pulasari ya lumayan dekat lah. Mungkin jaraknya sekitar 1 kilometer saja untuk ke pos. Aku berangkat kala itu sekitar jam 2 siang. Sampai di pos mungkin sekitar jam 2:30-an. Dan setelah sampai di sana, benar saja banyak para pendaki yang ingin pergi juga ke Gunung Polosari bersama rekan-rekannya. Ya, sesuai yang kupikirkan lah. Singkat cerita, karena lelahnya mendaki, aku pun memilih beristirahat terlebih dahulu di pos pertigaan Curug Sawer, lalu beristirahat lagi di pos Pintu Akar. Tujuannya memang agar nanti bisa memiliki stamina yang kuat untuk sampai ke camp area yang jaraknya masih lumayan jauh. Akhirnya setelah menempuh waktu sekitar 180 menit atau sekitar 3 jaman lah, ditambah juga dengan istirahat, aku pun akhirnya sampai di camp area. Tepatnya di area kawah Gunung Polosari, yang dimana saat itu aku sudah mendaki di ketinggian kurang lebih sekitar 1300 meter dari permukaan laut, atau disingkatnya MDPL. Aku berniat bermalam di sana sambil melihat pemandangan yang indah. Aku juga nimbrung bersama pendaki-pendaki lain, mengobrol sambil ditambah canda tawa. Ya pokoknya seru lah. Dan keesokan paginya, aku mulai melakukan kegiatan yang agak menyenangkan bagiku. Seperti foto-foto di area kawah, lalu berenang di area curug. Seru banget pokoknya lah. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga cerita setelah serunya bermain, aku pun mulai merapikan barang-barangku dan juga sama sampah yang ada di area sekitar. Setelah membereskan semuanya, aku pun pulang pergi meninggalkan camp area dan berjalan menuju ke pos selanjutnya bersama rekan-rekan yang baru ku kenal kemarin. Kala itu aku pergi meninggalkan camp sekitar pukul jam 1 siang. Namun karena kendala hujan, terpaksa kami harus beristirahat lumayan lama. Sampai kami pun mulai melanjutkan turun kembali di jam 3 sore. Kala itu suasana hutan sudah dipenuhi kabut, gelap. Sampai ketika aku sedang fokus untuk berjalan,
Aku agak sedikit terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku dari belakang. Karena memang posisiku saat itu berada paling belakang dari rombongan. Dan ketika aku lihat belakang, anjing goblok. Ternyata itu seorang wanita cantik yang ingin ikut turun bersamaku. Katanya dia juga pengen pergi ke gunung ini sendirian, dan kebetulan dia juga pengen pulang. Wanita itu perawakannya cantik, putih, langsing, dan memakai gaun yang warna putih panjang sampai bawah. Cakep lah pokoknya. Gelis. Cewek cantik gini pergi ke gunung sendirian. Begitu ucapku dalam hati. Meski agak ragu dan heran, aku pun mempersilahkan wanita itu untuk ikut bersamaku dan rekan-rekan. Aku coba tanya-tanya asal wanita itu dari mana, namanya siapa, dan kenapa pergi ke gunung sendirian tanpa ditemani oleh seorang teman. Wanita itu pun menjawab berbagai pertanyaanku dengan nada yang lembut. Aku pun akhirnya tahu kalau namanya adalah Sri. Karena kami keasikan mengobrol, aku pun mulai melihat kalau rekan-rekanku sudah meninggalkan kami. Jadi hanya aku dan Sri saja yang berjalan turun dari gunung. Aku mencoba memanggil nama teman-temanku kala itu, tapi nggak ada yang respon. Sampai Sri mencoba menghentikan langkahku, dan dia mengajakku untuk bermain ke rumahnya. Sri, perasaan ini masih jauh deh Sri untuk turun dari gunung. Begitu ucapku pada Sri. Sri pun menggelengkan kepala dan astagfirullahaladzim, dan dia tertawa cekikikan. Sri yang kukenal cantik dan bohai, perlahan wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya gosong dan matanya menghitam. Astagfirullahaladzim. Allah malah kasumtu alaikum mantu. Astagfirullah. Dan wanita itu pun mulai melayang-layang di atas udara sambil ketawa cekikikan. Aku pun berlari terbirit-birit sampai aku terpeleset dan akhirnya ketika aku terbangun, aku tiba-tiba sudah berada di rumah seseorang. Katanya tadi aku ditemukan pingsan oleh rekan-rekanku. Ya, untungnya aku masih ditemui hidup-hidup. Aku mulai menceritakan apa yang aku alami barusan pada rekan-rekanku kala itu. Dan menurut rekan-rekanku, jadi di saat mereka meninggalkanku, itu bukan untuk pergi, melainkan sedang mencari bala bantuan karena katanya aku menghilang. Iya, bisa dibilang aku dibawa ke dimensi lain oleh penunggu yang ada di sana ketika aku sedang melamun. Namun dari kejadian di sana, sekiranya itu bisa menjawab sebuah pertanyaan yang kutanyakan dari sejak kecil, yaitu ketika kuntilanak sedang terbang melayang di atas, lalu jika dilihat dari bawah, apakah kuntilanak itu memakai cangcut atau tidak? Ya, dari kejadian itu akhirnya terjawab sudah, dan akhirnya aku pun bisa tidur nyenyak. Meskipun bayarannya harus bertemu secara 4 mata, ditambah rasa takut dan trauma yang berlebih.